perusahaan Dedi, terus Dedi bakal kehilangan semuanya. Sayang, kamu coba tenang dulu ya. Ayo tarik nafas dalam-dalam. Tenang dulu sayang. Oke, kalau misalnya kita jual saham 60%-nya, apa kemungkinan buruknya? Udah dipastikan, Om Raymond nggak bisa menjabat sebagai CEO lagi. Keputusan dalam suatu perusahaan itu harus ada penanggung jawab yang resmi. Kalau Mbak Mel menunjuk Pak Rizky, harus ada surat kuasa yang sah secara hukum. Resikonya, Pak Rizky akan memegang kendali semua perusahaan. Dan Mbak Mel tidak bisa dilibatkan. Karena semua keputusan mutlak ada di Pak Rizky. Tapi sebelumnya Oma nggak pernah bilang ini ke saya, sayang. Jadi saya nggak tahu kalau Oma emang berencana mau beli sebagian saham perusahaan Om Raymond dengan harga yang tinggi. Vito sama Rizky juga merasa ada yang aneh sama keputusan itu. Terus belum lagi sikap Oma kan mencurigakan. Diam-diam masuk ke ICU Bapak. Saat ini banyak banget orang yang nyudutin Oma gara-gara kematian Tante Lisa dan juga kecelakaan Om Raymond. Tapi kenapa Oma malah bertindak mencurigakan ya? Oma juga akhir-akhir ini sering banget gelisah. Ada apa sebenarnya? Dengan Oma kamu gelisah, itu artinya emang ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau kamu berhasil menemui orang seperti itu, selain gaji kamu yang saya naikkan 3 kali lipat, kamu juga akan saya kasih bonus selama setahun. Beneran, Bu? Ya, tapi ingat, nggak boleh sampai bocor dan tidak diketahui oleh siapapun. Lepasin Maura. Saya mau bicara baik-baik sama Maura. Siapapun yang gangguin Maura, dia harus berurusan sama gue. Apa hak kamu ngomong seperti itu? Kamu siapanya Maura? Gue Tristan. Gue calon suaminya Maura. Tristan, aku ingat Putri pernah cerita sama aku kalau dia punya sahabat kecil namanya Tristan. Apa mereka orang yang sama? Aku harus cari tahu. Apa benar kalau Tristan itu calon suaminya Maura? Halo Vito. Halo, Put. Tadi aku ke apartemennya Maura. Terus aku ketemu sama seorang namanya Tristan. Dia mengaku kalau dia calon suaminya Maura. Apa Tristan itu sahabat kecil kamu yang waktu itu kamu pernah cerita sama aku? Kalau kamu ketemunya sama dia di apartemennya Maura, ya hampir bisa dipastiin itu emang Tristan sahabat kecil aku. Emang sih Tristan sama Maura itu deket banget. Tapi aku nggak tahu ya kalau mereka ada rencana buat nikah. Maksud kamu? Mereka dekat? Pacaran gitu? Pokoknya hubungan mereka complicated gitu deh. Complicated gimana? Jadi Maura itu cinta banget sama Tristan. Tapi Tristan itu cintanya sama saudara tiri aku. Maksud kamu Mel? Bentar ya Vito, aku tutup dulu teleponnya soalnya pangeran bisa meeting. Sebentar. Sayang, Gimana meeting kamu sama Mr. Gupta? Dia mau kan jadi investor kamu? Mr. Gupta bilang kalau misalnya startup company saya ini anak perusahaannya Oma, dia mau jadi investor. Tapi kalau bukan ya dia nggak mau ngambil resiko. Ya udah kalau gitu ya mungkin aja emang kamu belum jodoh kali kerja sama Mr. Gupta. Tapi aku yakin kok kamu pasti akan dapat investor lain. Semangat ya. Kamu harus optimis kalau startup bisnis kamu sama Atta sama Gio ini akan sukses suatu hari nanti. Makasih banyak ya sayang. Saya sekarang tahu banget kenapa saya tuh sayang banget sama kamu.
kamu itu support system terbaik. Saya nggak tahu deh apa yang akan terjadi kalau misalnya nggak ada kamu di hidup saya. Ya udah, semangat ya. Makasih ya sayang. Yuk. Good afternoon, Mr. Gupta. Oh, Pangeran baru saja ke kantor Mr. Gupta? Oh gitu, iya. Dan Pangeran minta agar investasinya di startup bisnisnya. Iya, saya juga tahu Pangeran itu berencana untuk membangun bisnisnya sendiri. It's okay, Mr. Gupta, if you don't want to join. Ya, terima kasih saya sudah diberitahu. Ya, have a nice day. Jadi Pangeran mulai mencari investor dan bisnis barunya. Apa saya saja yang investasi di perusahaan Pangeran yang baru? Dengan begitu aku masih bisa mengontrol Pangeran. Mas Vito udah tahu belum abis ini kita mau kemana-mana? Kalau udah nggak mau kemana-mana, Mas, jam segini nih enaknya kita boci, Mas. Boci? Maksudnya? Bobok siang, Mas. Kerjaan saya masih banyak, Pak Salim. Kata tidur siang nggak ada di kamus saya. Ya, kalau Pak Salim mau tidur, silakan. Tapi nggak usah bangun lagi ya. Waduh, tega amat sih, Mas. Emang susah ya kalau jadi bisnismen. Sama kayak Bu Lisa dulu. Nggak pernah ada boci. Paling pulang-pulang udah tengah malam, kalau nggak subuh. Udah kayak kalong, Mas. Ya, begitulah, Pak. Pak Salim tolong anterin saya ke kantornya Om Raymond ya. Barusan saya di WA sama Rizky. Katanya ada yang mau diobrolin. Kirain mau balik ke apartemen tadi, Mas. Emangnya urusan Mas di apartemen itu udah selesai ya, Mas? Belum. Tapi masih banyak kerjaan yang saya harus prioritaskan. Setelah urusan kerjaan selesai, aku akan temui Maura lagi. Aku harus meluruskan kesalahpahaman kami yang di masa lalu. Bu, aku mau ngomongin tentang perusahaan sama Ibu. Nggak harus sekarang juga kan, Mel? Kamu bisa ngeliat kan, Ibu tuh lagi ngurusin pipi, Mel. Bu, ini bener-bener nggak bisa ditunda, Bu. Ini urgent. Perusahaan ini tuh ya, lagi... Bicara di luar ya, Mel ya. Bentar ya, Pi. Dinda. Mel, kamu ingat kan waktu itu dokter bilang, walaupun Pipi koma, kemungkinan Pipi tuh masih bisa dengar suara kita. Makanya ibu ngajakin kamu keluar ke sini supaya kita bisa ngobrol di luar. Jadi sebenarnya ada masalah apa sama perusahaan? Kamu kenapa, Mel? Aku tuh bener-bener bingung banget. Didi belum sembuh-sembuh, Didi sampai sekarang masih koma. Dan sekarang muncul masalah baru lagi kalau misalnya perusahaannya Didi menurun. Aku takut gak bisa nyelamatin perusahaan Didi. Aku takut gak bisa gantiin Didi. Gimana kalau misalnya aku gak bisa selamatin perusahaan Didi, terus Didi bakal kehilangan semuanya. Sayang,
Kamu coba tenang dulu ya. Ayo tarik nafas dalam-dalam. Tenang dulu sayang.